Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid, NIM 1949 dari kelas MI 5A. Baiklah, di sini saya langsung saja menjelaskan materi IPA, yaitu tentang benda dan sifat benda. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang benda dan sifat benda, yaitu tentang bahan-bahannya beserta fungsinya. Yang pertama itu plastik. Dalam kehidupan sehari-hari, plastik banyak dipakai sebagai peralatan rumah. Sebagai contohnya yaitu adalah ember dan kursi. Sifat plastik yang berasal dari memiliki sifat yang kuat, lentur dan juga licin. Akan tetapi sifat plastik juga tidak tahan terhadap panas. Selanjutnya yaitu nilon. Bahan dasar dari nilon adalah terbuat dari plastik. Bentuk dari nilon adalah berupa untaian yang susah untuk dipisahkan. Sifat nilon adalah pemilik gaya tarik antar serat yang besar, sehingga lebih kuat, tahan lama terhadap pelarut, cepat kering, dan juga kenyal. Peralatan untuk panjat tebing, jalan layang merupakan contoh dari pemakaian nilon. Sifat dari nilon adalah kuat dan ringan. Yang selanjutnya benang. Benang seperti yang kita gunakan sehari-hari diperoleh dari hewan ataupun tumbuhan. Tanaman kapas merupakan tumbuhan penghasil bahan baku benang, yaitu berupa kapas. Dari bahan yang berupa kapas kemudian dilakukan pemantaian, yaitu dengan contoh konveksi untuk menjahit pakaian, jok kursi, dan menjahit gorden. Sedangkan hewan yang bisa menghasilkan bahan baku benang yaitu alat sutra dan domba. Kepompong dan ulat sutra menghasilkan benang sutra. Untuk bulu domba akan menghasilkan benang wol. Benang yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan menghasilkan kain yang sangat nyaman untuk dipakai. Yang selanjutnya senar. Senar merupakan tali yang berasal dari plastik. Penggunaan senar di kehidupan sehari-hari yaitu alat musik, yaitu gitar, dan juga terdapat juga pada alat olahraga, yaitu bulu tangkis. Yang selanjutnya tambang. Bahan tali tambang dapat berasal dari serat tumbuhan, plastik, dan kawat besi. Tambang juga dipakai misalnya untuk permainan tarik tambang dan untuk tali jangkar kapal. Baiklah, yang selanjutnya yaitu hubungan bahan dan sifatnya. Setiap bahan mempunyai sifat yang berbeda-beda antara bahan satu dengan bahan yang lainnya. Bahan yang akan kita pakai sesuai dengan sifat dan kebutuhan. Sebagai contoh, bahan plastik yang mempunyai sifat tahan air, elastis, dan kuat, maka dapat dimanfaatkan untuk membuat ember, gayung, kursi, dan juga mantel. Bahan baku kapas yang telah diproses menjadi benang dan mempunyai sifat yang menyerap ringan, hangat, dan juga memiliki serat halus, maka dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakaian. Misalnya baju, spray, dan jok kursi. Sehingga demikian, pemilihan dari bahan baku yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang kita dapat menghasilkan pemenuhan kebutuhan kita pula. Itu selanjutnya perubahan sifat benda. Suatu benda bisa mengalami perubahan, yaitu meliputi warna, kelenturan, dan bau. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan sifat, yaitu merupakan pemanasan. Pemanasan terhadap suatu benda bisa menyebabkan perubahan pada benda. Misalnya, es yang berwujud padat akan berubah menjadi cair. Yang kedua, pembakaran. Pembakaran terhadap suatu benda bisa menyebabkan perubahan pada benda. Misalnya, kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu, dan kayu yang dibakar akan berubah arang dan abu. Selanjutnya, perubahan suhu. Percampuran air terhadap suatu bahan dapat menyebabkan perubahan suhu. Misalnya, air yang dicampurkan dengan pada semen, suhu akan menjadi meningkat, sehingga menyebabkan serbuk semen menjadi padat. Contohnya adalah karbit yang diberi air akan melepas gas, sehingga menjadi mudah terbakar dan dapat melebihi besi. Selanjutnya, pengaratan. Pengaratan terjadi pada besi karena terkena air. Besi akan bereaksi dengan oksigen sehingga dapat menimbulkan karat. Dan terakhir itu pembusukan. Terjadinya pembusukan karena adanya bakteri yang menempel, sehingga akan berubah sifatnya menjadi keras, bau, dan berwarna. Sebagai contohnya adalah buah dan sayuran segar akan menjadi lembek ketika membusuk. Berikut cara memperlambat pembusukan. Di sini saya jelaskan, yaitu dimasukkan ke dalam ruangan yang temperatur suhunya dingin, yaitu seperti kulkas. Diawetkan melalui pemanisan, dan terakhir itu
diawetkan melalui pengasinan, misalnya ikan asin. Dan selanjutnya perubahan sifat benda. Terdapat dua macam perubahan sifat benda, yaitu pertama perubahan sementara. Perubahan sementara adalah benda yang mengalami perubahan tetapi bisa berubah kembali ke bentuk semula. Contohnya perubahan benda yang bersifat sementara adalah air yang mengalami proses dalam pendinginan. Yang kedua, perubahan sifat benda itu yang menetap. Yang menetap adalah benda yang mengalami perubahan tetapi tidak bisa dikembalikan seperti semula. Contohnya, perubahan benda yang bersifat tetap adalah minyak goreng dipanaskan akan menguap. Apabila minyak goreng dipanaskan akan menguap, tidak akan kembali seperti semula. Demikian penjelasan dari saya, Muhammad Wahid. Semoga audien dapat mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.